Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya seminggu ini? Semoga masih tetap bahagia dan ceria. Hari ini Lausenatan dan Lauseniko. Ayo Lauseniko. Oke, Lauseniko masih semangat juga ya. Hari ini bakal nemenin adik-adik buat bernyanyi sambil mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih mengizinkan kami beribadah walaupun kami beribadah di rumah lewat nonton YouTube. Tuhan tolong berkati ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhir supaya berkenan di hadapan Tuhan, juga supaya firman Tuhan yang kami dengarkan bisa jadi berkat dan bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Lause pengen tes semangatnya adik-adik seminggu ini. Udah loyo, lemes, atau masih semangat, masih keren, masih kuat, masih strong? Kita coba ya. Kalau Lause bilang GKT Bethany Kids, jawabnya doa yes, firman oke. Langsung dicoba ya. GKT Bethany Kids, doa yes, firman oke. Sekali lagi tapi papa mamanya ikutan. Masa papa mamanya ngeliatin doang ya. Kita coba bareng-bareng ya. GKT Bethany Kids, doa yes, firman oke, mantap. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nice, keren gitu dong semangatnya. Harus tetap semangat. Biar makin semangat, Lause pengen ajak adik-adik buat nyanyi satu lagu yaitu Yesus Pokok. Tapi kalau dengar kata carang harus bikin pose. Posenya terserah mau jadi apa. Mau jadi kucing, mau jadi superhero, mau jadi pohon, jadi pohon, terserah. Pokoknya pose ya. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Udah pose, tahan. Lanjut ya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Udah pose belum? Udah? Tahan ya. Oke, lanjut. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Aduh. Udah? Bisa nggak? Ayo balance kayak Lause gini. Oke, lanjut ya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya. Udah? Lanjut ya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Papa mamanya ikutan jadi pohon carang enggak nih? Kayaknya enggak ya. Lanjut dulu ya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Ayo papa mamanya ikutan juga. Iya gitu dong papa mama. Lanjut ya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Wah, kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita tinggal dekat sama firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, Tuhan bilang kita pasti berbuah. Nah, adik-adik, kalau kita sering membaca firman Tuhan tuh pernah bilang kalau Yesus tuh sayang sama kita. Jesus loves me, this I know. Ikutin gerakan Lause ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. I am weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sekali lagi ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. I am weak,
but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Shauni. Shalom adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa tolong kami mau belajar firman-Mu, mampukan kami supaya kami dapat mengerti dengan benar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah aku mau membaca Alkitab. Ayo ulangi sekali lagi bersama dengan Lause. Aku mau membaca Alkitab. Mungkin dari kalian pernah bertanya begini, kenapa saya harus membaca Alkitab setiap hari? Apa gunanya Alkitab itu untuk hidup saya? Dan apa ya bedanya Alkitab dengan buku-buku yang lain? Mungkin kalian pernah bertanya seperti itu. Coba ya kita dengarkan sebuah pujian. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Iya, melalui pujian ini kita kembali diingatkan bahwa Alkitab adalah buku yang sangat istimewa. Kenapa dia istimewa? Karena Alkitab adalah bukunya Tuhan, firman Tuhan. Seharusnya Alkitab itu menjadi buku kesayangan kita. Seperti yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius. Pada waktu itu Paulus menulis surat kepada Timotius. Paulus ingin Timotius menjadikan akan firman Tuhan pegangan hidupnya. Kenapa? Karena firman Tuhan itu mengajarkan banyak hal buat kita semua. Ya, Lause akan bacakan untuk kita. Dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, dari sini kita bisa belajar tentang Alkitab. Alkitab itu buku yang istimewa, seperti yang dikatakan di dalam bacaan yang kita baca tadi. Alkitab diilhamkan oleh Allah. Kalian tahu nggak artinya apa? Saya ingin kasih tahu. Alkitab adalah bukunya Tuhan, diilhamkan oleh Allah. Artinya Allah itu memimpin orang-orang yang menuliskan Alkitab ini. Ada 40 orang lebih loh yang menuliskan, baik di dalam kitab perjanjian lama maupun sampai perjanjian baru. Jumlahnya 40 orang lebih mereka yang menuliskannya. Dan mereka hidup di dalam zaman yang berbeda-beda, tahun yang berbeda, mereka tidak kenal satu sama lain. Tapi kalau kita membaca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu, kita bisa melihat bahwa Alkitab tidak bertolak belakang satu sama lain, nyambung semua. Kalian tahu kenapa? Karena ada Allah yang memimpin para penulis menuliskannya. Allah melalui Roh Kudus memimpin para penulis menuliskan apa yang Allah mau. Maka Alkitab sangat istimewa. Karena apa? Karena Allah yang memimpin penulis menuliskannya. Yang kedua, Alkitab menjadi sangat istimewa karena
Alkitab menyatakan isi hati Allah. Isi hati Allah apa? Menyatakan bahwa begitu Allah mengasihi manusia. Allah mau manusia hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Makanya Allah kasih Alkitab. Nah, seperti contoh begini. Di rumah kita tinggal bersama papa mama kita. Kita tahu papa mama sayang sama kita melalui apa? Kata-kata mereka ataupun apa yang mereka perbuat. Itu menunjukkan mereka sayang sama kita. Nah, Allah juga sayang sama kita. Allah memberikan firman-Nya. Allah ingin kita tahu betapa Allah sayang sama kita. Yang kedua, Allah juga mau kita tahu apa sih hidup yang Allah inginkan karena kita anak Tuhan. Nah, Alkitab itu istimewa karena Allah yang memimpin, dan yang kedua, Alkitab istimewa karena Alkitab menyatakan isi hati Allah. Nah, apa yang kita bisa dapatkan ketika kita membaca Alkitab? Seperti yang dikatakan bahwa Alkitab itu bermanfaat untuk apa? Mengajar. Untuk apa lagi? Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ketika kita membaca Alkitab, kita akan banyak diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kalian membaca di dalam Kejadian, kalian akan belajar tentang Allah yang setia pada janjinya. Kalian masih ingat kisah dari Abraham? Ketika Allah panggil Abraham, Allah berjanji kepada Abraham, Allah akan memberikan Abraham keturunan. Karena waktu itu istrinya tidak bisa melahirkan dan Abraham sudah tua. Setelah ditunggu sekian lama, Allah menggenapi janjinya. Allah memberikan Ishak kepada Abraham. Allah setia dan menepati janjinya. Lalu kita juga bisa belajar melalui membaca Alkitab, kita belajar tentang Allah yang selalu memelihara hidup orang yang percaya kepadanya. Seperti kalian ingat di dalam kisah Keluaran, bagaimana Allah memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Mereka menuju ke tanah Kanaan. Wah, dikatakan 40 tahun loh bangsa Israel di padang gurun, dan Allah memelihara mereka. Pagi-pagi Allah memberikan mana buat mereka. Lalu juga ketika mereka bilang, kami kepengen makan daging, Allah kasih burung puyuh, Allah kasih air minum buat mereka. Allah memelihara. Jadi melalui Alkitab itu mengajar kita tentang Allah. Dan juga kita juga belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang suci, Allah yang membenci dosa. Kalian bisa melihat bagaimana waktu Ananias dan Safira mereka berbohong, mereka menipu, lalu mereka langsung dihukum mati saat itu juga. Kita dari Alkitab kita belajar bagaimana kita harus hidup sebagai anak Tuhan. Alkitab itu akan mengubah orang yang membacanya. Karena apa? Karena Roh Kudus itu akan bekerja di dalam hati kita. Mungkin waktu kita menjadi anak Tuhan, mungkin kita pernah sebel ya sama orang ya. Apalagi saat ini kita mungkin tidak ketemu sama teman-teman kita. Akhirnya kita semain apa coba buat Cece Koko yang sudah agak besar. Mungkin WA ya, atau kalian coba-coba buat YouTube, atau kalian buat Instagram gitu. Terus ada orang yang komen-komennya itu nyebelin gitu ya. Selalu negatif tentang kalian. Gimana rasanya? Pasti kalian sebel kan ya? Nah, waktu kalian sebel, kalian mungkin simpan di dalam hati. Oh, sekali nggak apa-apa. 2 kali orang itu komen lagi yang jelek. 3 kali. Wah, akhirnya satu kelas terpengaruh. Kalian mungkin kesel, kalian mungkin sebel sama orang itu. Tapi ketika kita bersaat teduh setiap hari, kita membaca firman Tuhan, Tuhan bisa berbicara kepada kita. Boleh marah, tapi jangan lama-lama. Jangan menyimpan kebencian.
Nah, saat itu hati kita tergerak. Nah, pada saat itu Tuhan akan ingatkan kita tentang Yesus aja mengasihi kita. Masa kita nggak mau mengasihi orang yang nyebelin buat kita? Nah, pada saat itu, waktu hati kita, oh iya ya, harusnya aku belajar memaafkan. Harusnya aku belajar mengampuni orang itu. Dan setelah kita sadar, kita bertekad, oh iya, aku tidak akan lagi membenci orang itu walaupun dia nyebelin. Aku akan belajar memaafkan. Pada saat kita mulai berpikir dan hati kita tergerak seperti itu, itulah yang dikatakan bahwa firman Tuhan itu mampu mengubah kita dari orang yang mungkin dendam sama orang lain. Tuhan pelan-pelan Tuhan ubah. Banyak hal yang dikerjakan. Mungkin kita senang berbohong, mungkin bagi kita berbohong itu sesuatu yang wajar. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan, kita diingatkan Tuhan tidak suka dengan pembohong. Di saat itu kita pelan-pelan Tuhan akan tolong kita untuk belajar berani berkata dengan jujur. Nah, ini hanyalah beberapa contoh yang Lause berikan. Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita bersaat teduh setiap hari, Allah akan berbicara kepada kita. Ketika Allah berbicara kepada kita, Allah akan kasih tahu kita, ini loh nak, jalan yang aku mau. Dan kamu sudah hidup tidak sesuai dengan yang aku mau. Nah, Tuhan akan berbicara melalui apa? Melalui kisah-kisah di dalam Alkitab. Banyak cerita yang Tuhan bisa pakai untuk mengubah kita. Jadi anak-anakku, ayo kita belajar membaca Alkitab setiap hari. Bersaat teduh setiap hari. Dengan kalian membaca Alkitab, kalian akan belajar tentang Allah. Allah yang apa? Allah yang hidup, Allah yang setia pada janjinya, Allah yang mengasihi kita. Begitu besar kasih Allah kepada kita sampai Yesus mau mati di atas kayu salib untuk menebus Lause orang berdosa dan kalian berdosa menjadi milik Allah. Sehingga kita yang percaya kepadanya dapat hidup yang kekal. Wow, itu kita tahu dari Alkitab. Melalui Alkitab juga kita akan mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita yang akan terus menghibur dan menguatkan kita. Ketika kita membaca Alkitab, kita juga belajar tentang, oh begini loh hidup yang sesuai dengan apa yang Allah mau. Karena itu anak-anakku, ayo kita belajar membaca Alkitab setiap hari. Karena apa? Karena ketika kita baca Alkitab, hidup kita akan dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 119, ayo kita buka Alkitab kita. Mazmur 119 ayat 105. Lalu saya akan bacakan buat kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini adalah firman Tuhan dan ini adalah ayat hafalan kita. Yuk sama-sama sekali lagi. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mau hidup diberkati oleh Tuhan? Ayo kita baca Alkitab seperti lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, jikalau kita mau menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang bisa menjadi berkat buat orang lain, jangan lupa, ayo kita baca Alkitab.
Ayo kita bersaat teduh setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati kita, memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami supaya kami boleh melakukan firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat bersaat teduh setiap hari, membaca firman-Mu setiap hari. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, Tuhan berkati, jangan lupa ayat hafalannya dan challenge-nya ya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Lause Shauni buat firman-Nya. Semoga firman Tuhan ini bisa membuat kita semakin rajin baca firman. Adik-adik, kalau kita rajin baca firman, firman Tuhan itu ada di hati kita. Nah, Lause sebelum selesai sekolah minggunya, pengen ajak adik-adik nyanyi satu lagu, Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Adik-adik, sekolah minggu sudah selesai. Sebelum selesai, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah Tuhan kasih hari ini. Tuhan, bantu kami supaya bisa semakin rajin membaca firman Tuhan dan supaya firman Tuhan ada di hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing supaya aktivitas yang kami lakukan bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, pastinya cuma di channel Sekolah Minggu YouTube GKT Betani. Dadah!